Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini film-film yang mau saya rekomendasiin yaitu film-film yang berhubungan dengan sosmed alias sosial media. Baik itu film-film horor yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi menakutkan, ataupun film-film ringan yang membuat sosmed ini ketergantungan dan menjadikan masalah tersendiri. Nah, apa aja itu? Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke? Kita langsung ke film sosmed. Yang pertama yang harus kalian tonton adalah film horor Unfriend tahun 2014. Gimana rasanya kalau kalian sedang ngobrol, chatting secara online dengan kawan-kawan kalian, kemudian nih ada salah satu akun yang tidak dikenal tiba-tiba nimbrung masuk dan ternyata akun tersebut mengaku sebagai seorang wanita yang sudah mati bunuh diri setahun yang lalu. Nah, film horor ini jaminan akan membuat suasana mencekam nih guys di sepanjang film. Kemudian berikutnya ada film yang sedikit ringan yaitu Brittany Runs a Marathon tahun 2019. Film yang satu ini menceritakan bahwa sosmed itu tidak semuanya negatif guys, tapi juga ada positifnya di mana bisa menemukan teman yang baru dan menginspirasi. Di mana seorang wanita diceritakan mendapat sokongan penuh nih dari teman-teman di medsosnya untuk memperbaiki dirinya karena selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari roommate-nya alias teman sekamarnya yang jauh lebih cantik. Kemudian berikutnya ada Me and You and Everyone We Know tahun 2005. Film ini dibikin jauh sebelum sosmed begitu maju seperti sekarang nih guys. Diceritakan kakak beradik ini berusaha untuk mencarikan single dad alias ayah tunggal mereka, seorang wanita yang menjadi pendamping hidup. Nah, mereka pun masuk ke sebuah situs chatting dan kemudian ngobrol nih dengan seorang wanita dan berusaha untuk mengenalkannya kepada si ayah. Kemudian berikutnya ada Mainstream tahun 2021. Masih baru banget nih film. Film yang dibintangi oleh Andrew Garfield ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia bertemu dengan seorang pria asing dan bekerja sama untuk membuat sebuah konten YouTube. Dan akhirnya mereka sukses nih guys. Dan film ini mengeksplorasi bagaimana tokoh online menghadapi kehidupan mereka ketika benar-benar menjadi terkenal nih guys. Ini dia Mainstream tahun 2021. Next ada The Hater tahun 2020. Film ini layak banget kalian tonton nih guys, dimana diceritakan seorang pria yang bekerja sebagai penebar kebencian nih di online, di berbagai macam sosial media. Kerjanya selalu menebarkan kebencian dan juga membuat kekacauan di sana sini. Nah, gimana kisahnya? Silahkan kalian tonton. Ini dia The Hater tahun 2020. Kemudian berikutnya ada Nerf tahun 2016. Film ini berkisah mengenai seorang remaja yang bermain permainan truth order alias jujur atau tantangan ya kalau terkenalnya di Indonesia. Dan dia pun sangat menikmatinya nih guys. Awal-awal seru nih dan mudah-mudah aja. Tapi lama-kelamaan tantangan yang diberikan ini semakin tidak masuk akal dan semakin berbahaya. Nah, apa aja itu? Silahkan kalian tonton sendiri. Ini dia Nerf tahun 2016. Next, ini film juga keren banget. Rugi banget kalau kalian gak nonton nih, yaitu Searching tahun 2018. Diceritakan seorang ayah menyelidiki nih guys kasus hilangnya putrinya nih secara misterius. Nah, ia pun mulai membuka laptop si putrinya ini dan menemukan berbagai macam hal yang tidak ia duga. Dimulai dari tidak punya temannya si putrinya ini sampai ia mulai mendapatkan titik terang di manakah si putrinya ini berada dan apakah masih hidup. Kemudian berikutnya, apalagi kalau bukan The Social Network tahun 2010. Film ini menceritakan mengenai kisah pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg, di mana ia melakukan jatuh bangun dalam mendirikan Facebook ya guys. Ini film juga akan menginspirasi kalian, di mana tidak ada hal yang mustahil nih, meskipun banyak yang tidak percaya akan kemampuan kita. Ini dia The Social Network tahun 2010. Kemudian berikutnya ada Egg Grade tahun 2018.
Film ini menceritakan mengenai kehidupan seorang remaja di mana ia di kehidupan nyata sama sekali tidak populer nih guys. Tidak ada yang mau berteman dengannya dan ia cenderung sendirian di mana-mana. Berbeda banget nih dengan kehidupan online-nya di mana ia benar-benar menggambarkan dirinya sebagai orang yang populer dan mempunyai banyak teman dan memberikan tips-tips yang menarik. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan ditonton. Berikutnya ada Ingrid Goes West tahun 2017. Diceritakan seorang wanita yang kecanduan banget dengan Instagram sampai ia harus direhabilitasi nih guys. Ketika keluar, ia bukannya sembuh tapi malah lebih terobsesi dengan seorang influencer di Instagram nih guys. Ia pun kemudian pindah rumah demi bisa mendekati si influencer tersebut. Nah, usahanya tidak sia-sia nih, tapi ternyata semakin dekat mereka semakin tahu nih bahwa ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak diceritakan. Next, kita ke film horor lagi, Friend Request tahun 2016. Diceritakan seorang wanita yang terkenal di kampusnya, ia menerima permintaan pertemanan dari teman online-nya nih guys, yang merupakan teman sekelasnya yang suka menyendiri. Kemudian temannya tersebut malah terobsesi dengan dirinya. Sampai suatu ketika temannya tersebut melakukan bunuh diri dan banyak hal-hal menyeramkan yang terjadi. Ini dia Friend Request. Berikutnya ada Disconnect tahun 2012. Bercerita mengenai 3 kisah yang berbeda nih guys, yang berhubungan dengan sosmed, dimana salah satunya ada seorang cowok yaitu yang bunuh diri, dan kemudian ayahnya mulai menyelidiki penyebab anaknya bunuh diri, dan ternyata diketahui bahwa ada 2 temannya yang mengerjai dirinya dan menyamar sebagai wanita dan menyebarkan foto bugil anaknya yang cowok ini ke semua orang. Nah, ini dia Disconnect tahun 2012. Berikutnya ada Social Phobia tahun 2015 yang merupakan film dari South Korea alias Korea Selatan. Film ini menceritakan mengenai pria yang akan menjadi polisi, di mana kemudian ia menemukan sebuah artikel yang membuat dia dan temannya ini marah guys, di mana artikel tersebut ditulis oleh seseorang bernama Rena. Ia pun mulai mencari nih keberadaan si Rena tersebut dan ternyata ditemukan sudah tewas. Nah, hal-hal ganjil mulai terungkap nih guys. Berikutnya ada Spray tahun 2020. Diceritakan seorang remaja yang bekerja sebagai sopir taksi, di mana ia haus akan kepopuleran nih guys. Ia pun mulai memasang kamera di taksinya dan melakukan berbagai macam hal. Awalnya sih biasa-biasa aja, kemudian karena kecanduannya yang mulai tinggi terhadap kepopuleran di media sosial, ia melakukan berbagai hal yang aneh dan tidak wajar seperti menculik kemudian sampai membunuh. Ini dia Spray tahun 2020. Berikutnya ada Who You Think I Am tahun 2019. Diceritakan seorang wanita yang sudah berusia 50 tahun, dia mendambakan seorang cinta sejati nih guys. Akhirnya ia membuat profil dengan foto yang palsu nih di Facebook dengan mengambil foto seorang wanita yang cantik berambut pirang. Ia pun mulai dekat dengan seorang cowok nih guys, dan akhirnya si cowok tersebut memintanya bertemu. Nah, ia pun mulai bingung nih bagaimana menghadapi situasi tersebut. Oke, itu dia guys film-film yang berhubungan dengan sosmed yang menurut saya bagus dan bisa kalian tonton. Yang pasti sosmed bisa berakibat negatif tapi juga bisa memberikan dorongan positif, tergantung bagaimana kita secara bijak menggunakannya. Oke, sekian dari saya, thank you buat udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Ditunggu juga masukan-masukannya tentunya dengan bahasa yang sopan. Oke, bye bye.